Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Silahkan cek kebersihannya. Kalau ada sampah atau kotoran bisa dibuang di tempat sampah. Bagaimana? Udah bersih? Oke, kalau sudah bersih, ketua kelas silahkan pimpin doa teman-temannya terlebih dahulu. Siap. Baiklah, kita mulai belajar. Mulai dari berdoa menurut persen kita masing-masing. Selesai. Oke, setelah kita berdoa, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik semua. Sekretarisnya ada yang nggak hadir hari ini? Siapa? Kenapa? Oh, sakit ya. Mari kita doakan bersama-sama untuk teman kita David. Semoga David cepat sembuh dan bisa berkumpul bersama dengan kita lagi di sekolah ya. Oke, untuk pada pertemuan kali ini sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, Ibu ingin mengajak kalian ice breaking ya. Kita ice breaking terlebih dahulu, kita relax supaya nanti apa yang kita pelajari hari ini kita laksanakan dengan gembira, dengan senang dan bisa bermakna bagi kita semua. Oke? Jadi ice breaking kita yaitu ice breaking bertepuk tangan ya. Nanti kalau ibu bilang 3 berarti tepuk tangannya 1 gini. Kalau ibu bilang 2 berarti 2. Jadi ibu bilang 1, oke? Siap? Siap. 2 1. Nah, masih ada yang nggak fokus ya. Ulangi lagi. 10. 1. 10. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua lagi. Ya, udah tepuk tangannya udah semangat semua. Jadi di tepuk tangan ini tadi, kenapa kok ibu minta kalian bertepuk tangan? Ada yang tahu? Hah? Supaya nggak stres, betul. Apalagi? Supaya nggak gila katanya ya. Supaya nggak ngantuk, ya betul. Jadi ibu tadi minta kalian semua bertepuk tangan. Dengan bertepuk tangan, jadi kita itu melepaskan yang namanya hormon endorfin. Hormon endorfin itu yaitu hormon yang membuat kita melepaskan hormon bahagia. Jadi kita merasa senang, merasa bahagia. Ya betul tadi, menghilangkan stres, menghilangkan cemas. Jadi hari ini kita merasa bahagia dan siap untuk belajar untuk hari ini. Oke, udah siap belajar hari ini? Siap. Ya, untuk minggu kemarin kita udah belajar nih tentang apa? Tentang apa yang kemarin? Komponen lingkungan hidup. Komponen lingkungan hidup. Jadi komponen lingkungan hidup ini terdiri dari komponen apa saja? Komponen biotik dan abiotik. Biotik apa saja? Apa? Biotik meliputi apa saja? Manusia, hewan, tumbuhan. Kemudian yang abiotik, udara, air, bebatuan, apa? Angin, terus sinar matahari. Oke, dah mantap ya. Jadi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang interaksi antar komponen ekosistem.
Interaksi antar komponen ekosistem. Ya. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu ya, murid dapat mengidentifikasi antara komponen ekosistem. Jadi setelah pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang interaksi antar komponen ekosistem, Ibu harap kalian nanti dapat mengidentifikasi ya dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, nah kalian perhatikan gambar apa itu yang Ibu sajikan? Kupu-kupu dan lebah. Nah, kupu-kupu dan lebah ini sedang ngapain? Sedang ngapain? Itu ambil serbuk. Ayo, sedang ngapain kupu-kupunya? Iya, mengambil serbuk. Sedang mengambil serbuk sari. Sedang mengambil nektar pada bunga untuk dijadikan. Jadi hubungan antara kedua makhluk hidup ini dengan tumbuhan tersebut apa namanya? Saling berinteraksi. Oke, lanjut kita ke. Nah, interaksi dalam ekosistem apa saja? Ya, di dalam hidup kita. Ya, pasti kita berinteraksi nih, nggak hanya dengan satu orang, ya, dengan teman, dengan orang tua, dan itu interaksinya pasti terjadi sangat berbeda-beda, ya nggak? Interaksi dengan teman dan orang tua atau dengan guru, ya kan, berbeda-beda. Nah, di dalam ekosistem ini juga ada bermacam-macam interaksi, nggak cuma satu aja, tapi ada banyak interaksi. Yang pertama yaitu interaksi yang namanya netralisme, di mana hubungan saling tidak memengaruhi secara, atau bisa juga seperti kalian nih, lomba nih. Kita melaksanakan lomba kelas meeting, ada tuh lomba puisi atau lomba menyanyi. Nah kan itu sebuah kompetisi. Jadi mencari siapa yang menang, itulah yang akan mendapatkan hadiah, bukan tempat. Kan kita berkompetisi menyanyi, mendapatkan hadiah. Oke. Banyak rantai makanan yang tersusun, ya. Di sini produsennya yaitu tumbuhan ini ya, tumbuhan dan rumputan. Kemudian tumbuhan ini dimakan oleh belalang. Bunganya dihisap nektarnya oleh kupu-kupu. Kemudian ini, rumputnya juga dimakan oleh kelinci. Nah, yang mana di ini terus, belalang dimakan katak, belalang dimakan tikus. Nah, dalam proses ini, rantai makanan ini sehingga ke konsumen paling final, konsumen puncak yaitu yang namanya elang. Sehingga, nampak kalian lihat ini seperti sebuah jaring-jaring makanan. Oke, sampai di sini mungkin ada ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada? Tidak. Udah paham semua? Tidak, Bu. Oke, kalau udah paham semua, sekarang kita membuat kelompok untuk diskusi. Nanti Ibu akan menampilkan sebuah masalah yang nantinya kalian akan diskusikan dengan kelompoknya. Setelah kalian diskusi nanti, Ibu minta maju di depan untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Iya, presentasi, tanya jawab, oke? Siap? Ini udah sesuai kelompok duduknya? Oke, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian udah duduk sesuai kelompoknya. Sesuai kesepakatan kita kemarin ya, duduk sesuai kelompoknya. Nah, sekarang Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Ya. Jadi perhatikan ya,
sebelum kalian kerjakan nanti, Ibu tampilkan dulu tayangan video, kemudian kalian mulai mengidentifikasi ya. Selanjutnya diskusi dengan teman kelompoknya. Boleh cari literaturnya, sumber belajarnya di buku, buku catatan kalian atau buku paket kalian atau di internet ya. Boleh dicari bersama-sama jawabannya ya. Oke, siap? Silahkan diamati dan diperhatikan ya gambarnya videonya. Orangutan merupakan salah satu daftar hewan dilindungi di Indonesia. Populasi orangutan kian berkurang. Bahkan dalam 20 tahun terakhir, populasi orangutan di Kalimantan telah berkurang hingga 50%. Oke, udah jelas videonya? Oke, udah. Kalau sudah, boleh segera mengerjakan LKPD-nya. Boleh dicari jawabannya. Kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ya. Langsung dijawab di situ ya. Mana yang mau ditanya? Langsung di sini. Ya. Di kotak yang udah disediakan langsung dijawab di situ. Oke. Ini udah paham? Ini kan. Dari video pengamatan video yang Ibu tayangkan tadi. Nah. Ya. Yang mana, Nak? Ya, yang mana? Gimana? Gimana? Oh, ini langsung ini soalnya, Nak. Masukkan langsung ke sini. Lembar yang udah Ibu sediakan, oke? Udah. Nih, udah? Yang mana, Nak? Yang harus diambil untuk menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Pak. Oke, yuk. Ini gimana? Oke. Dengan korban penyimpanan sebagai penyimpanan bambu. Oke, selesai. 5 menit lagi ya. Belum, 5 menit lagi ya. Didiskusikan bersama-sama dengan temannya. Kelompok harimau udah. Kambing udah, kelompok kambing. Kelinci lagi mencatat, lagi proses. Ya, ini udah selesai. Udah, oke. Ya, maju ke depan untuk menyampaikan ini hasil diskusinya. Oh iya, Bu. Ya. Udah selesai? Udah kelinci, oke. Udah selesai semua? Udah? Oke. Jadi sekarang perwakilan dari setiap kelompok satu orang maju ke sini. Siapa? Perwakilan. Satu Udah. Jadi gini, pernah nggak kalian bermain batu gunting kertas? Sekarang, kalian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian bermain batu gunting kertas. Nanti yang menang minggir dulu. Jadi tanding lagi yang kalah. Oke, ayo. Semuanya barengan, ayo. Ya. Hompia. Gini. Sedikit. Basis. Banyak. 1, 2 dulu maju. Oke, kelompok 1 dipersilakan untuk maju ya. Kelompok kambing maju. Semua. Ya, kelompok kambing udah. Udah bisa siapa yang
perkenalkan dirinya ya, perkenalkan kelompoknya siapa. Oke, dari kelompok apa, kemudian perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kambing Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Aryan Andika Kusnadi dan nama rekan-rekan saya Fikri Rian Sabangun, Rian, Fir, Farison, Adit. punah sisa 50% orang hutan di Indonesia karena mereka berperan sebagai penyebar biji alami dan penjaga regenerasi hutan, melestarikan hutan dan menjaga hewan yang hampir punah di Indonesia. 4. Melakukan reboisasi untuk menjaga kembali lahan yang gundul. Oke, sudah. Ya, yang kelompok lain boleh bertanya mungkin. Apakah dari kelompok lain ingin bertanya? Oke, silakan kelompok Perkenalkan, nama saya Harimau. Saya perwakilan dari kelompok Harimau. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi luka di kemarin itu? Kita akan melakukan Oke, langsung dijawab. Ya. Oke, aku akan menjawab dari kelompok Harimau. Oke. Kita akan melakukan reboisasi secara ulang agar hutan tersebut kembali semula. Oke, bagaimana kelompok Harimau? Terima kasih ya jawabannya. Jawabannya sangat memuaskan. Oke, terima kasih. Apakah dari kelompok Plus dulu. Ya. Pertanyaan yang lain boleh bertanya ya. Apakah dari kelompok lain ingin bertanya? Bagaimana cara kalian mencari informasi mengenai interaksi dalam komponen ekosistem untuk memecahkan masalah tersebut? Lewat berita-berita Hah? Lewat apa? Bisa disampaikan. Lewat apa? Lewat adanya berita-berita tersebut yang mengenai hutan. Dengan cara mengamati. Gimana yang bertanya? Oke. Beri tepuk tangan dulu. Oke. Untuk yang presentasi juga yang bertanya ya, udah luar biasa. Oke, silakan kelompok Kambing untuk kembali ke tempatnya lagi. Ya, jadi tadi pertanyaannya tentang bagaimana cara yang ini tadi mencari informasi untuk memecahkan masalah tersebut. Ya kan banyak cara gitu nah ya kan. Bisa kita lewat media sosial kita mencarinya ya untuk memecahkan suatu masalah. Jadi nggak hanya terpaku kalian pada buku. Seumpamanya kalian mendapatkan suatu masalah nih, seperti tadilah yang Ibu tampilkan video tadi tentang perburuan liar orang hutan ya. Nggak hanya bersumber kalian di buku aja, nggak hanya menggunakan buku aja sebagai sumber belajar kalian, tapi kalian juga menggunakan internet untuk menggali informasi-informasi dari berbagai kalangan ya. Pun juga nggak terpacu dengan satu buku ya, buku yang lain boleh juga, atau mungkin melalui koran-koran juga bisa juga ya, cari berita-beritanya ya. Udah, selanjutnya kelompok apa tadi yang kedua? Singa. Yuk, silakan maju ke kelompok singa. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Singa. Perkenalkan, nama saya Saiful Jahrin. Hendri Ruansyah, Tristan Tokotoro, Ariel Site, Radit Nur Rashid, Samuel, Revaldo, Zaki. Kami akan mempresentasikan dari pengamat video tersebut bagaimana penurunan
populasi orang hutan terdapat keseimbangan ekosistem hutan. Mengapa demikian? Berperan sebagai penyebar biji yang mendukung regenerasi hutan, membantu menjaga hayati dengan menyebarkan benih berbagai jenis pohon serta menjadi indikator kesehatan hutan secara keseluruhan. Yang kedua, dari permasalahan tersebut, langkah apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan tersebut? Lakukan reoblasi dan restorasi hutan yang rusak, kelolaan hutan secara berkelanjutan dengan praktik seperti tebang, pilih, dan hindari deforestasi atau penebangan liar. Dari kelompok lain ingin bertanya? Iya, nanti soalnya kemudian jawabannya. Dan saya bagaimana cara mengatasi populasi yang ada di ekosistem hutan itu. Kami akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok harimau. Regenerasi hutan membantu menjaga hayati dengan menyaburkan benih berbagai jenis pohon serta menjadi indikator kesehatan hutan secara keseluruhan. Menjaga populasi hutan ya, bisa melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali dan penyebaran benih tadi. Kebetulan saya bermitra dari kelompok Cakung akan memberi pertanyaan dari pengamatan video tersebut, bagaimana pengaruh kepenuhan populasi orang hutan terhadap keseimbangan ekosistem hutan? Mengapa? Kami ingin menjawab dari pertanyaan Capung. Lakukan reoblasi dan restorasi hutan yang rusak, kelolaan hutan secara berkelanjutan dengan praktik seperti tebang pilihan. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kelompok harimau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riko Tambunan dan teman saya Bintang Apriansa Sibuan, Reza, Elbi, Retis Putra, Rifki, Zidan. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kami. Nomor 1, pada video yang telah ditampilkan tentang perubahan liar hutan di hutan Kalimantan, bagaimana pengaruh dampak dari kepenuhan populasi orang hutan pada ekosistem hutan di Kalimantan? 1. Kepenuhan orang hutan akan mengganggu penyebaran benih yang menyebabkan hutan sulit bergenerasi serta memicu perubahan iklim karena hilang fungsi hutan sebagai penyerapan karbon. Hutan dengan menanami kembali benih melalui kotorannya. 2. Hilang keanekaragaman hayati. Orang hutan adalah spesies kunci, arti kehilangan mereka akan berdampak luas pada spesies lain yang bergantung pada hutan tempat mereka tinggal. Dari permasalahan tersebut, langkah apa yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan tersebut? Pelestarian habitat, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan, membuat koridor. Sekian, ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, bertanya. Oke, kelompok buaya silahkan. Saya bertanya dari kelompok buaya.
bagaimana cara menjaga populasi orang hutan? Nah, katanya, bagaimana caranya? Oke, Saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok buaya. Pelestarian habitat, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan, membuat koridor, penegakan hukum, edukasi masyarakat tentang pentingnya orang hutan dan ancaman kepenuhan. Sama-sama. oke, tepuk tangan. Baiklah, saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok harimau. Ini karena belum semua ya kelompoknya maju, jadi yang baru maju 3 kelompok kan, 3 kelompok lagi nanti majunya di minggu berikutnya ya, di minggu depan. Nah, dari hasil diskusi kita pada hari ini, mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi tentang kepunahan orang utan akibat perburuan liar. Simpulan pada hari ini. Simpulan pada hari ini, kita harus menjaga ekosistem di hutan Kalimantan. Nggak harus di hutan Kalimantan ya, di hutan semua Tidak ya. harus di hutan Kalimantan, di hutan mana saya pun boleh. Dan jangan memburu hewan yang dilindungi Oke. atau Atau yang terancam punah. oke. Sip. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok harimau ya, sudah menyampaikan kesimpulan pada pelajaran kita hari ini, yaitu tentang bagaimana perburuan liar yang nantinya akan berdampak pada orang hutan ya, yang mana nanti kalau orang hutan punah atau sudah tidak ada lagi di hutan, maka akan mengganggu keseimbangan ekosistem di dalam hutan. Oke, untuk hari ini Ibu akan memberikan post test. Di sini kalian jawab pertanyaannya untuk mengetahui seberapa jauh kalian memahami tentang materi kita pada hari ini ya. Dikerjakan 3 menit saja karena soalnya cuma 3. 4. Iya. Kelompok yang sudah selesai bisa dikumpulkan, perwakilan satu kelompoknya mengumpulkan ke depan. Udah di kelompok, kumpulkan aja jadi satu. Ayo. Ya, sambil kalian mengumpulkan soal post testnya di meja Ibu. Ini Ibu kasih sticky note, ya. Kalian buat emot bagaimana perasaan kalian hari ini, ya. Oke? Senyum, apa kalian lagi sedih hari ini? Boleh, nggak apa-apa, nanti dicopot. Di sini nggak apa-apa, nanti dicopot, nggak apa-apa. Dicopot kok. Udah. Oke. Udah ditempel, udah semua ditempel ini. Perasaannya pada hari ini ya, semuanya senang, gembira, ya. Jangan lupa untuk minggu depan ya, kelompok yang belum maju nanti Ibu undi lagi ya. Untuk hari ini kita tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Sudah, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang udah semangat, udah ceria, udah fokus belajar pada pagi hari ini ya. Sebelum Ibu tutup pelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa dulu nak. Siapkan ketua kelas. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa.
Yo, jangan lupa di rumah lebih giat lagi belajarnya ya. Lebih semangat lagi ya. Cukup sekian untuk hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.